وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini, sampai dengan makhluk yang paling kecil pun, yang tidak kelihatan, yang ketika dia bisa membawa sumber bencana malapetaka penyakit bagi manusia saja tunduk kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Sudah seharusnya manusia macam kita tunduk dan setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, biasanya orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa bibirnya, lisannya, hati dan perilaku bertasbih, bertahmid, bertahlil lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak diri pribadi, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa itulah selamat kita yang akan diberikan Allah baik di dunia dan di akhirat nanti. Secara garis besar menurut usul fikih, definisi takwa itu adalah intisyadu awamirillah wa jitinabuhu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap orang hidup itu pasti menemui yang namanya ujian. Jangankan kita manusia, pohon saja diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu ditaruh di tempat yang bagus, orang lewat masih ada yang mati. Nah, kita ini mengaku beriman kepada Allah, berarti siap-siap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita tidak lebih dari batas kemampuan kita. Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar Allah berikan ujian kepada kita semua. Sama dengan anak-anak kita yang masih sekolah di kelas 1. Ketika dia ingin naik ke kelas 2, pasti menghadapi yang namanya ujian. Kalau dia mampu menembus, kalau dia mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru-gurunya, maka insya Allah dia akan naik kelas. Demikian kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, menghadapi ujian Allah, caranya adalah banyak menghisap diri. Pada umumnya para ulama semua sepakat bahwa menghisap itu artinya adalah menghitung. Bicara soal menghitung di sini biasanya tidak jauh dari menghitung amal, apa yang pernah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia miliki untuk hari esok. Bicara hari esok, misalkan kita sekarang ini berada di masjid yang sangat mulia ini, yaitu hari Jumat. Besok sudah pasti hari Sabtu. Dan tahun ini, tahun 2020 Masehi, sudah pasti tahun depan insya Allah 2021 Masehi. Artinya apa? Kita disuruh melihat seberapa banyak amalan-amalan kita, wabil khusus bersifat amalan kebajikan. Kita tahu apapun yang kita lihat saat ini, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita rasakan saat ini, itu semua mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diberikan oleh Allah sekedar hak guna pakai. Istri-istri kita adalah hak guna pakai. Anak-anak kita adalah hak guna pakai. Pangkat, jabatan, kedudukan, bahkan popularitas pun itu semua adalah hak guna pakai. Semua mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau Allah sudah ambil, kita tidak bisa apa-apa. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terlihat sangat sedih luar biasa. Kemudian beliau ditanya oleh sahabat, "Wahai sahabat, apa yang membuat engkau bersedih hati?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Betapa enaknya menjadi burung-burung itu dia hingga menjadi satu pohon ke pohon yang lain, memakan apa yang ada di sana, lalu kemudian dia pulang dengan perut yang kenyang, dan kemudian dia mati tanpa ada yang menghisap. Kalau seandainya aku jadi burung itu." Nah, artinya apa? Betapa seorang Abu Bakar As-Siddiq merasakan beratnya menjadi manusia yang melakukan satu hal kebajikan dan tidak luput daripada kekhilafan. Lalu kemudian ketika wafat, maka dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah dilakukan selama ada di dunia ini. Bahkan sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu mengatakan, sesungguhnya namanya dunia ini selalu bergerak-gerak dan akhirat pun selalu bergerak-gerak. Dunia bergerak-gerak meninggalkan kita dan akhirat bergerak-gerak mendatangi kita. Bahkan ketika hari itu datang, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hari yang baru dan aku akan pergi dan aku tidak akan kembali lagi. Jumat memang akan ada Jumat yang akan datang, tetapi Jumat yang akan datang dengan yang sekarang ini berbeda. Dia memiliki sifat yang berbeda. Mereka menjadi saksi yang berbeda di yaumil akhir nanti. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum datang masa di mana engkau akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kalian semua akan kembali kepada kami dan sesungguhnya bagi kami punya kewajiban untuk menghitung dan menghisab apa yang telah kalian lakukan. Apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa hebat engkau memanfaatkan umurmu selama engkau dihidupkan di dunia? Seberapa hebat engkau membelanjakan harta-hartamu dan dari mana saja engkau dapat? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah. Istri kita akan ditanya oleh Allah. Anak-anak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakyat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal pemimpin amanah, gak usah jauh-jauh kita selalu melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Satu-satunya manusia yang pantas untuk dicontoh dari segala macam bentuk, dari segala macam sisi adalah beliau yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Waktu luangmu sebelum datang sempitmu. Kayamu sebelum datang miskinmu dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Mari kita pikirkan hari ini. Jadikan hari ini sebagai bahan renungan di malam hari, sehingga esok hari ketika kita bangun tidur, kita bisa menjadi manusia yang mempunyai kekuatan baru. Untuk apa? Senantiasa menjaga amalan dengan baik. Ingat, tidak ada yang bisa memastikan bahwa besok kita akan hidup. Semua adalah milik Allah dan cuma Allah yang tahu. Hari kemarin, hari sekarang, dan hari yang akan datang adalah hari-hari yang berbeda. Yang kemarin tidak akan pernah bisa diulang. Saya ulang, yang kemarin tidak akan bisa diulang. Yang hari ini kuat berikhtiar, yang akan datang cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sebelum saya tutup khutbah singkat pada siang hari ini,
Sebagai kalimat yang sangat sederhana, marilah kita perhatikan 3M. M yang pertama adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri. Jujur melihat kekurangan diri ketika orang lain sibuk melihat kekurangan orang lain. Lebih baik kita sibuk dengan kekurangan diri sendiri. Lalu kemudian M yang kedua adalah muraqabah. Selalu merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita melaksanakan kegiatan, kita membicarakan keburukan orang lain, padahal di belakang kita masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi, maka kita tetap selalu diperhatikan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita cegah hal-hal yang akan merugikan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Kemudian M yang ketiga adalah mujahadah, bersungguh-sungguh biarpun kita menderita di dalam urusan apapun, insya Allah dengan penderitaan kita akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.